itu nambahnya berapa lama? 3 tahun. Berarti ini 3 tahun nih, ini 3 tahun. Pakai pola aja lah, kalau matematik gampang insya Allah kalau pakai pola. Ini 3 tahun, berarti setahunnya berapa dong? Setahunnya berarti tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi di channel Menit Bermanfaat untuk melanjutkan pembahasan kita di kupas tuntas soal-soal aritmatika sosial part kedua ya teman-teman ya. Part pertama sudah tayang beberapa hari yang lalu, nomor 1 sampai nomor 10. Buat teman-teman yang belum nonton bisa dicek di link deskripsi ya, atau bisa juga diklik di sebelah sini nih ya, di sebelah kanan atas teman-teman. Oke, sekarang kita akan bahas nomor 11 sampai nomor 15. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa marilah kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan ragu-ragu untuk subscribe, karena subscribe itu gratis ya, nggak perlu bayar. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya nanti kalau saya sudah upload video terbaru, teman-teman bisa jadi orang pertama yang nonton video saya ya. Oke, kita mulai teman-teman. Nomor 11. Soalnya berbunyi, mana dia nomor 11? Nah, ini ya. Soalnya berbunyi, Bima menabung pada sebuah bank yang memberikan suku bunga 10% per tahun. Jika setelah 10 bulan besar tabungan Bima Rp1.007.500, maka besar tabungan awal Bimanya berapa ya. Jadi soal-soal yang sederhana adalah soal-soal yang ditanya tabungan setelah sekian bulan. Tapi soal-soal yang sudah masuk ke level kedua, ketiga dan seterusnya itu adalah soal-soal yang kebalikannya. Uang yang setelah sekian bulan ada, tapi uang awalnya berapa gitu ya, seperti nomor 11 ini. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kita buat skemanya dulu teman-teman ya. Skemanya adalah kita lihat di sini bunga selama setahun, berarti kan 12 bulan ya. Bunga 12 bulan itu keterangannya di sini adalah 10%. Nah, dia nabungnya nggak setahun tapi cuma 10 bulan. Nah, 10 bulan itu kalau kita buat persennya berapa gitu ya. Nah, kita kan pakai perbandingan ya. 12 per 10 itu sama dengan 10 per berapa, misalkan X gitu ya. Nah, kita sederhanakan dulu nih. 12 dengan 10 sama-sama dibagi 2 kan, tinggal 6 sama 5. Nah, bisa nggak sederhanain lagi? Bisa. Yang mana? Yang ini nih, 6 dengan 10. Ini boleh kayak gini ya. 6 dengan 10 sama-sama dibagi 2, tinggal 3 dan 5. Terus bisa nggak sederhanain lagi? Udah nggak bisa. Lihat pola juga nggak bisa kan, di 3, 5 nggak bisa dilihat polanya. Biasanya adalah harus kita kalikan silang. Berarti 3 dikalikan X, 3X sama dengan 5 dikalikan 5, 25. Jadinya X nya sama dengan 25 per 3% ya, kan ini persen nih, per persen gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Berarti kalau 10 bulan bunganya 25 per 3%. Boleh dihitung, tapi lebih baik nggak usah dihitung ke dalam untuk desimal. Nah, sekarang kita lihat polanya teman-teman. Kita lihat logikanya. Saya tidak terbiasa menggunakan rumus, saya bisa menggunakan dan ngajarin dengan cara logika. Gimana logikanya? Logikanya gini. Uang yang kita tabung itu dan hasil tabungannya gitu ya, itu adalah modal yang kita taruh itu ya, atau bunga uang semula gitu ya, ditambahkan dengan bunganya, tambah dengan bunga, jadilah uang yang sekarang, atau tabungan akhir itu ya, T akhir, tabungan akhir. Saya nggak pakai rumus ya, saya pakai logika aja. Nah, sekarang modalnya kita nggak tahu nih uangnya berapa. Begitupun dengan bunganya kita juga nggak tahu dalam bentuk uang ya, kita nggak tahu berapa. Tapi ada keterangan di situ tabungan akhirnya 1.007.500 rupiah. Kita nggak tahu uang dalam bentuk rupiahnya berapa, kita nggak tahu bunganya juga kita nggak tahu berapa. Yang kita tahu adalah dalam bentuk persennya. Mana? Ini tadi nih 25 per 3%. Bunganya itu 25 per 3%. Nah, tabungan awalnya berapa kalau dalam bentuk persen? Nah, ini harus dipahamin ya. Modal atau tabungan awal dalam bentuk persen adalah masih utuh ya, belum diapa-apain, berarti 100%. Kenapa? Karena kan 100 per 100, 1 gitu ya, masih utuh 1 ya. Itu teman-teman ya, sama dengan 1.007.500 rupiah. Nah, berarti yang ini nih kita hitung dulu nih, 100 tambah 25 per 3. 100 tambah 25 per 3 sama dengan 100 tambah 25 per 3 itu kan sama dengan 300 per 3 gitu kan ya. Ini ya, tambah 25 per 3 kan jadinya 325 per 3 gitu kan ya nggak teman-teman. 325
325 per 3%. Nah, terus diapain? Nah, berarti ini uang yang ini adalah 325 per 3% dari atau dikali dengan modalnya atau tabungan awal. Kali modal sama dengan segini, 1.007.500 rupiah. Paham gak teman-teman? Paham ya? Coba diulang-ulang sedikit ya. Terus setelah itu gimana? 325 per 3% kan ini masih dalam bentuk persen nih. Nah, kita ubah dulu nih, 325 per 3 itu kan persen. Berarti kan persen itu kan dibagi dengan 100 ya. Persen per 100 berarti sama dengan dibagi 100. Nah, dibagi 100 sama dengan 325-nya per 3 dikalikan dengan 1 per 100 ya. Jadinya berapa? 325 per 300 ya teman-teman ya. Paham ya? 325 per 300 dikalikan modal, dapatlah dia 1.007.500 gitu. Nah, sekarang modalnya berapa? Nah, modalnya berarti kan 1.007.500 dibagi dengan 325 per 300 teman-teman ya. Angkanya masih gede nih. Nah, yang ini nih bisa kita bagi atau sederhanakan dengan sebuah bilangan yang sederhana. Berapa? 325. Ada angka 25-nya, berarti masing-masing bisa dibagi 25. Kenapa? Karena kalau angka ratusan, 300, 200 itu pasti bisa dibagi 25. Kenapa? Karena 25 itu kalau kita kalikan 4 sama dengan 100. Berarti kalau 300 bagi 25 sama dengan 4 kali 3 ya, 12. Berarti ini kalau bagi 25 tinggal 13 ya. Nah, kalau masih bingung tinggal dibagi 25 aja lah gitu ya. Nah, berarti kan ini sama dengan modalnya 1.007.500 dibagi dengan 13 per 12 sama dengan dibalik ya, 12 per 13. Dah sederhana deh nih ya. 1.007.500 kalau dibagi 13, dia menjadi 77.500 ya. Dimana sini nggak muat ya, 77.500. Kalau dikalikan 12 hasilnya menjadi nggak muat nih, semua sini muat ya. Nah, kalau dikalikan 12 sama dengan 930.000 rupiah gitu ya. Jawabannya yang A teman-teman ya. Kita pakai logika teman-teman ya, saya nggak pakai rumus, mohon maaf. Oke, paham teman-teman ya? Kalau masih belum paham silahkan diulang-ulang lagi. Sekarang kita masuk ke nomor 12. Berarti yang ini saya hapus dulu ya. Ya, nomor 12 soalnya berbunyi Jamal menabung sebesar 1.800.000 rupiah pada sebuah koperasi yang memberi bunga 7,5% per tahun. Besar bunga yang diperoleh Jamal setelah 8 bulan berapa? Lagi-lagi kita buat skemanya dulu teman-teman ya. Bunganya itu selama setahun ya, bunga setahun itu bunga 12 bulan berarti ya. Bunga 12 bulan itu 7,5%. 7,5%. Dia nabungnya cuma 8 bulan, berarti 8 bulan itu berapa persen? Kita nggak tahu ini berapa. Jadi kita pakai perbandingan lagi ya. 12 per 8 itu akan sama dengan 7,5 per berapa? Per X misalnya. 12 dengan 8 sama-sama dibagi 4, tinggal 3 dan 2. Bisa nggak sederhanain lagi? Udah nggak bisa ya. Terus kita gimana? Lihat pola bisa nggak? 3 dengan 7,5, 3 jadi 7,5 itu dikali berapa? Nah, kalau teman-teman terbiasa dengan menghitung desimal nih bisa ya. Dia dikalikan dengan 2,5 teman-teman, dikalikan dengan 2,5. Berarti yang bawah juga dikalikan 2,5 juga. Berarti 2,5 kali 2 dapatlah X-nya itu sama dengan 5% ya. Bunganya 5%. Atau kalau masih bingung dengan cara ini, langsung kali silang aja deh ya. Ini kan 3 kali X 3X ya. 2 kali 7,5 kan 15. Berarti 15 dibagi 3 5% gitu ya, kalau masih bingung dengan cara pola ini ya. Terus gimana? Nah, ini kan bunganya 8 bulan itu 5%. Berarti kita hitung 5%-nya, 5 per 100 dikalikan dengan mana tadi? 1.800.000 rupiah. Kan coret aja nih. Coret nolnya 2, coret nolnya 2. Berarti 18 kali 5. Ingat, perkalian 5 itu gampang teman-teman. Perkalian 5 sama dengan dikali dengan 10 per 2 aja. Dikalikan dengan 10 per 2. Atau dibagi 2 dulu, tadi dikalikan 10 gitu kan. 18 bagi 2 kan 9. 9 kali 10 90. Udah, berarti 90.000 gitu. Gampang ya teman-teman ya? Insya Allah gampang.
Oke, lanjut ke nomor 13. 13 soalnya berbunyi, Antoni menabung sebesar 1 juta pada koperasi sekolah yang memberikan bunga 7,5% per tahun sebesar 1 juta. Besar uang tabungan Antoni setelah 30 bulan berapa? Ya, kita buat lagi skemanya teman-teman ya. Skemanya gimana? Kita lihat di sini bunga setahun berarti 12 bulan itu 7,5% lagi sama kayak tadi, 7,5%. Dia nabungnya 30 bulan berarti berapa persen ya, kan gitu, berapa persen ya. Berarti 12 per 30 sama dengan 7,5 per berapa, per X misalnya. 12 dengan 30 sama-sama dibagi berapa? Dibagi 6 ya, tinggal 2, tinggal 5. Nah, kalau kita lihat polanya lagi, teman-teman kalau sudah terbiasa bisa nih. 2 kali berapa sama dengan 7,5? Sama dengan 3 dikalikan dengan 3,75 gitu ya. Atau kalau masih bingung juga, udah deh kali silang aja deh, Kak. Kali silang boleh. Berarti 2 kali X 2X. Terus 5 kali 7,5. Ingat tadi perkalian 5 sama dengan dikalikan 10 bagi 2. Berarti 7,5 kali 10 75 gitu ya. Bagi 2 37,5. Bagi 2 sama dengan 18,75%. Nah, gitu ya. Nah, dia berarti bunganya 18,75%. Sekarang ditanya adalah besar uang tabungan Antoni setelah 30 bulan. Jadi bukan bunga 30 bulannya berapa, tapi bunga uang tabungan setelah 30 bulan. Ingat teman-teman tadi, polanya atau logikanya adalah modal ya. Kita nabung nih sekarang, modalnya berapa gitu ya. Nah, uang tabungan kita awal semulanya berapa, ditambah dengan bunganya, jadilah uang kita yang sekarang gitu ya. Jadilah uang kita yang sekarang atau tabungan akhir gitu. Nah, sekarang kan kita bunganya ada kan tadi 1 juta ya, 1 juta. Terus bunganya tadi kita nggak tahu nih kalau dihitung dalam bentuk persen berapa. Nah, kita pakai aja yang dalam bentuk persennya. Modal berarti kalau kita buat persen berarti 100 per persen gitu kan. Bunganya berapa tadi? Nih, tuh udah ada tuh 18,75%. Udah tuh ya, dapat tabungan akhirnya sekarang berapa. Nah, kita kan tahu tadi modalnya berapa kan, 1 juta. Berarti tinggal tambah aja 100 tambah 18,75 berarti 118,75%. Kita dikalikin modalnya kan 1 juta kan, 1 juta dapatlah dia berapa. Udah, karena angkanya gampang kan, tinggal hitung aja 118,75 per 100 gitu ya, dikalikan dengan 1 juta. Nah, coret nolnya 2 apa nih? Coret nolnya 2, coret nolnya 2. Perkalian yang ada koma 2 nih belakangnya, berarti nolnya tinggal buang 2 aja lagi. Nah, tinggal buang 2, tinggal tempelin deh tuh ya. 11875 tambahin nolnya 12. Jadinya 1 juta 187.500 rupiah gitu teman-teman. Gampang ya? Insyaallah gampang. Oke, lanjut nomor 14. Oke, nomor 14 soalnya berbunyi, Pak Bowo menabung sebesar 1.800.000 pada sebuah koperasi yang memberikan jasa 8% per tahun. Jika besar tabungan Pak Bowo sekarang 2.280.000, maka lama Pak Bowo menabung berapa? Caranya adalah kita buat skemanya dulu teman-teman ya. Pak Bowo itu dapat bunga 8% teman-teman ya. Bunganya itu 8% ya selama setahun ya. 1 tahun itu 8%. Nah, berarti kalau kita hitung kan sini bunga tabungannya ada ya. Uang tabungannya ada kan semula segini. Nah, sekarang jadi segini. Nah, dia nabungnya berapa lama? Nah, kita pakai aja skemanya. Kalau 8% itu kita hitung ke dalam bentuk rupiahnya, berarti 8% kalikan dengan 1.800.000 itu berapa rupiah gitu ya. Ini kan kalau kita coret nolnya 2, coret nolnya 2. 18 kali 8 itu 144, teman-teman. 144, nolnya tambahin 3. Nah, ini setahun nih teman-teman nih. Nah, setahun. Sekarang kita lihat lagi bahwa ada tambahan uang yang tadinya 1,8 juta, tahu-tahu jadi 2.280.000. Berarti kita hitung dulu nih tambahan uangnya atau bunganya gitu ya. Tambahan uang atau bunganya yang nambah itu berapa? Tinggal kita kurang aja kan. 2.280.000
kita kurangi dengan 1.800.000 rupiah. Dapat berapa tuh? Dapat 480.000 tuh ya. Nah, logikanya kan gini, ini setahun nih teman-teman nih, ini setahun gitu ya, ini setahun, bunga setahun. Nah yang ini berapa lama gitu kan, ini berapa lama nih, caranya gimana? Kita pakai logika aja, kita pakai perbandingan teman-teman ya. Kalau 12 bulan setahun gitu ya, 12 bulan itu dia dapat 144.000. Nah berapa lama nih dia dapat 48.000 gitu aja teman-teman. Jangan pakai rumus ya, pakai logika aja, pakai perbandingan. Berarti pakai perbandingan dong, 12 per X gitu kan, per berapa, sama dengan 144.000 per 480 gitu. Coret kan, coret nolnya 3, coret nolnya 3. Ini lihat polanya, atau sebenarnya lihat pola bisa langsung ketahuan ya. Ini kan 12 teman-teman, ini 144, 12 tahu-tahu jadi 144 dikali berapa dong? Kali 12 kan, udah ketahuan ya polanya ya. Nah berarti ini juga dikali 12 gitu. Nah sekarang kan pertanyaannya gini, berapa yang dikali 12 dapat 480? Berapa? 40 kan, 40 kali 12 kan 480. Berarti X sama dengan sini, X sama dengan 480 bagi 12 kan, dapat jawabannya 40 bulan gitu teman-teman. Paham ya? Kalau masih belum paham, diulang-ulang lagi. Lanjut nomor 15, nomor terakhir di PG nya ini ya. Pak Raffi menabung pada sebuah bank sebesar 6 juta. Setelah 3 tahun, uang dalam tabungan Pak Raffi menjadi 6.900.000 rupiah. Besar suku bunga yang diberikan bank tersebut berapa? Nah ini lagi-lagi polanya kita buat dulu ya. Yang tadinya 6 juta teman-teman, tahu-tahu jadi 6.900.000. Berarti berapa dong tambahan uangnya? Tambahan uangnya atau bunganya gitu ya, tambahan uangnya kan tinggal kurang aja, 6,9 juta dikurang 6 juta, jadi 900.000 rupiah. Dan itu nambahnya berapa lama? 3 tahun. Berarti ini 3 tahun nih, ini 3 tahun. Pakai pola aja lah, kalau matematika gampang insyaallah kalau pakai pola. Ini 3 tahun, berarti setahunnya berapa dong? Setahunnya berarti tinggal dibagi 3 aja kan, berarti 1 tahunnya tinggal dibagi 3 deh, jadinya 300.000 rupiah. Nah ini setahunnya segini. Yang diminta apa? Persennya. Nah, kalau persentase itu tinggal berpatok pada modal teman-teman, pada tabungan awal. Berarti persentasenya itu tinggal 300.000 per 6 juta kan, tabungan awalnya 6 juta kalikan 100% karena dia persentase 100%. Udah coret ini berapa nih? Coret nolnya 5, coret nolnya 5 gitu. Coret lagi ya, ini coret 1, coret 1, jadi kan 30 ya, 3 kali 10 kan 30 bagi 6, 5% gitu ya. Oke teman-teman, ini 5 soal di part kedua, mudah-mudahan bisa bermanfaat membantu teman-teman yang belajar materi tentang aritmatika sosial. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain dengan harapan semoga bisa membantu teman-teman yang lain juga untuk belajar ya. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.